Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini, akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Bahaya malas, tidak disiplin, dan tidak berkomitmen. Kurangnya motivasi, malas, kurang disiplin, dan tidak menunjukkan komitmen dapat menimbulkan akibat negatif bagi siswa SMA di kemudian hari. Inilah alasannya. Menyenangkan orang versus drive internal. Berorientasi pada orang lain, ini berarti siswa bergantung pada validasi eksternal seperti menyenangkan orang tua dengan nilai bagus atau takut mengecewakan guru daripada memiliki dorongan internal untuk belajar dan berkembang. Hal ini bisa berisiko karena motivator eksternal bisa tidak konsisten atau hilang sama sekali. Tanpa kompas internal yang kuat, siswa mungkin kehilangan arah dan motivasi ketika tekanannya hilang, ketertinggalan, dan efek bola salju. Menjadi malas dan tidak disiplin, kedua hal ini berjalan beriringan. Kemalasan menyebabkan penundaan dan melewatkan tugas, sedangkan kurangnya disiplin membuat sulit mengembangkan kebiasaan belajar yang baik dan menepati jadwal. Hal ini dapat dengan cepat berubah menjadi tenggat waktu yang terlewat, nilai yang buruk, dan perasaan kewalahan yang semakin meningkat. Mekanisme mengatasi dan kebiasaan negatif. Kurangnya komitmen. Tanpa komitmen terhadap tujuan akademisnya, siswa mungkin akan memprioritaskan kesenangan jangka pendek dibandingkan keuntungan jangka panjang. Hal ini dapat menyebabkan mekanisme penanggulangan yang tidak sehat seperti belajar sebelum ujian atau mengalihkan perhatian untuk menghindari tugas sekolah. Kebiasaan-kebiasaan ini dapat menciptakan siklus stres dan menghambat kemampuan mereka untuk belajar secara efektif. Mengurangi pilihan untuk masa depan. Bahaya terbesar, prestasi akademis yang buruk karena kemalasan. Kurangnya disiplin dan kurangnya komitmen dapat membatasi pilihan siswa setelah sekolah menengah atas. Mereka mungkin tidak memenuhi syarat untuk program perguruan tinggi atau pelatihan kerja yang mereka inginkan. Hilangnya kesempatan menjadi faktor yang fatal. Karena akan berpengaruh besar pada karir masa depan dan potensi pendapatan juga. Berikut adalah beberapa risiko lagi yang perlu dipertimbangkan. 1. Citra diri negatif. Menghadapi tantangan akademis seringkali mengakibatkan perasaan tidak mampu dan kurang percaya diri. 2. Hilangnya peluang. Sekolah menengah merupakan masa krusial untuk mengeksplorasi minat dan bakat. Tanpa dedikasi dan pengendalian diri, siswa mungkin kehilangan kegiatan ekstrakurikuler berharga yang dapat membantu mereka mengungkap minat dan mengembangkan keterampilan hidup yang penting. 3. Ketidaksiapan menghadapi masa dewasa. Mencapai kesuksesan dalam hidup membutuhkan disiplin, ketekunan, dan komitmen terhadap tujuan jangka panjang. Siswa yang berjuang dengan kualitas-kualitas ini selama sekolah menengah mungkin merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan tuntutan perguruan tinggi atau dunia kerja. Kabar baiknya adalah dengan kerja keras dan perubahan pola pikir, siswa dapat mengatasi tantangan ini dengan mengembangkan motivasi intrinsik, membangun disiplin, dan menetapkan komitmen terhadap tujuan mereka. Mereka dapat mempersiapkan diri untuk sukses di sekolah menengah atas dan seterusnya. Siswa yang kurang memiliki motivasi, disiplin, komitmen, dan juga pemalas akan menemui berbagai kendala yang dapat berdampak buruk pada masa depannya. Mari kita lihat lebih dekat risiko yang ada. Prestasi akademik. Nilai yang menurun, kurangnya motivasi membuat sulitnya mengumpulkan energi yang dibutuhkan untuk usaha yang konsisten. Kemalasan seringkali mengakibatkan penundaan dan tugas yang tidak selesai. Tanpa disiplin, pembelajaran menjadi tidak teratur dan tenggat waktu terabaikan. Semua faktor ini berkontribusi pada penurunan nilai dan lemahnya pemahaman terhadap materi pelajaran. Perjuangan belajar. Tertinggal, jika siswa kurang memiliki motivasi untuk belajar dan tekad untuk mengatasi tantangan, mereka mungkin kesulitan memahami konsep-konsep penting. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan pengetahuan yang semakin sulit untuk diisi seiring mereka melanjutkan studi. Peluang yang hilang. Kehilangan peluang. Selama sekolah menengah, siswa mempunyai kesempatan untuk mengeksplorasi minat mereka dan meletakkan dasar untuk usaha masa depan. Tanpa dorongan dan disiplin, mereka mungkin kehilangan pengalaman berharga seperti kegiatan ekstrakurikuler, magang, atau kelas lanjutan yang dapat membentuk minat dan keterampilan mereka. Dampak harga diri. Merasa putus asa.
Performa buruk yang terus-menerus dapat berdampak buruk pada harga diri siswa, sehingga membuat mereka merasa putus asa. Siklus negatif ini dapat mempersulit pencarian motivasi yang diperlukan untuk melakukan perbaikan. Ketidaksiapan untuk menjadi dewasa bisa menjadi kenyataan pahit. Di dunia nyata, Anda tidak bisa mengharapkan segala sesuatunya menyesuaikan diri dengan kurangnya motivasi atau komitmen Anda. Baik Anda masih kuliah atau bekerja, Anda memerlukan disiplin, keterampilan manajemen waktu, dan dorongan kuat untuk mencapai tujuan Anda. Jika Anda belum mengembangkan kualitas-kualitas ini di sekolah menengah, Anda mungkin akan kesulitan beradaptasi dan berhasil. Dalam hal kesejahteraan mental dan emosional, ketidaksiapan dapat berdampak buruk. Tekanan untuk mengejar ketertinggalan atau perasaan tertinggal yang terus-menerus dapat meningkatkan stres dan kecemasan. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan emosional siswa secara keseluruhan. Berikut hal yang perlu diperhatikan. Motivator eksternal mungkin tidak berkelanjutan. Siswa yang hanya bergantung pada tekanan eksternal dari orang tua atau guru akan kesulitan. Jika tekanan tersebut hilang, menumbuhkan motivasi intrinsik sangat penting untuk pencapaian yang bertahan lama. Mudah terjerumus ke dalam kebiasaan buruk, menunda sesuatu, dan menghindari tantangan bisa berubah menjadi perilaku yang sulit diubah di kemudian hari. Hal yang menggembirakan adalah siswa dapat memupuk dorongan, pengendalian diri, dan dedikasi yang mereka perlukan untuk berkembang dengan dukungan yang tepat dan perubahan perspektif, dengan mengatasi akar penyebab permasalahan ini, dan menetapkan rutinitas belajar yang efektif. Mereka dapat kembali fokus dan mencapai aspirasi akademis mereka. Rasa malas memang bisa menghambat siswa SMA dan SMK sederajat. Dalam berbagai hal, berikut adalah beberapa kelemahan utama. 1. Prestasi akademis yang buruk. Ini adalah konsekuensi yang paling nyata. Kemalasan menyebabkan penundaan, membolos, mengabaikan pekerjaan rumah, dan umumnya melakukan sedikit usaha. Semua ini mengakibatkan nilai yang lebih rendah dan pemahaman yang lebih lemah terhadap materi pelajaran. 2. Harga diri rendah. Ketika siswa gagal mencapai potensinya, hal ini dapat berdampak negatif pada kepercayaan diri mereka, merasa bahwa mereka tidak melakukan upaya yang cukup atau tidak mencapai hasil yang diinginkan dapat menimbulkan citra diri yang negatif. 3. Peluang yang terlewatkan. Sekolah menengah atas adalah masa yang krusial untuk menjajaki pilihan masa depan, seperti perguruan tinggi, sekolah kejuruan, atau memasuki dunia kerja. Kemalasan dapat menghalangi siswa untuk memanfaatkan kegiatan ekstrakurikuler, magang, atau pengalaman lain yang dapat membantu mereka menemukan jalannya. 4. Ketidaksiapan menghadapi masa dewasa. Sekolah menengah atas dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tanggung jawab masa dewasa. Jika mereka terbiasa mengambil jalan pintas dan menghindari tantangan, mereka akan tertinggal dalam keterampilan penting seperti manajemen waktu, etos kerja, dan kualitas lain yang diperlukan untuk sukses. Penting untuk diingat bahwa kemalasan sering kali berasal dari masalah mendasar lainnya, seperti kurangnya motivasi, kesulitan fokus, atau bahkan kondisi yang tidak terdiagnosis seperti ADHD. Jika Anda mengkhawatirkan kemalasan siswa, ada baiknya Anda berdiskusi dengan mereka untuk memahami apa yang mungkin terjadi di baliknya. Kurangnya motivasi di kalangan siswa sekolah menengah atas dapat menimbulkan berbagai konsekuensi buruk yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka. Mari kita lihat beberapa area penting di mana kemalasan bisa sangat berbahaya. Prestasi akademik. 1. Penurunan nilai. Tidak melakukan upaya yang cukup untuk menyelesaikan tugas, belajar untuk ujian, dan berpartisipasi aktif di kelas dapat mengakibatkan nilai yang lebih rendah dan penurunan prestasi akademik. 2. Jadwal yang terlewatkan, menunda-nunda dan gagal memenuhi tenggat waktu untuk pekerjaan rumah dan proyek dapat menyebabkan hilangnya poin dan berdampak negatif pada prestasi akademis secara keseluruhan. 3. Defisiensi pengetahuan, sikap malas belajar, dan mempelajari materi pelajaran secara terus-menerus dapat menciptakan kesenjangan pengetahuan yang signifikan, sehingga semakin sulit untuk memahami topik yang kompleks di kemudian hari. Pengembangan pribadi. 1. Etos kerja yang lemah. Mengembangkan kebiasaan malas dapat menghambat pertumbuhan etos kerja yang kuat, yang sangat penting untuk keberhasilan baik dalam lingkungan akademis maupun profesional. 2. Disiplin diri berkurang. Pemalasan dapat melemahkan kemampuan siswa untuk mendisiplinkan diri,
yang penting untuk mengatur waktu dan tanggung jawab secara efektif. 3. Kurangnya dorongan. Kemalasan yang terus-menerus dapat menyebabkan kurangnya motivasi, sehingga sulit untuk mencapai tujuan dan aspirasi pribadi. Kesejahteraan sosial dan emosional. 1. Stres dan kecemasan, tertinggal dalam tugas sekolah, dan terus-menerus menunda-nunda, dapat menimbulkan banyak stres dan kecemasan, terutama ketika tenggat waktu semakin dekat dan tekanan akademis mulai menumpuk. 2. Percaya diri. Ketika seorang siswa berprestasi buruk secara akademis dan dianggap malas, hal ini dapat berdampak buruk pada harga diri dan tingkat kepercayaan diri mereka. 3. Merasa sendirian. Rasa malas seringkali berujung pada penarikan diri dari kegiatan sosial dan ekstrakurikuler, sehingga dapat membuat siswa merasa terisolasi dan kesepian. Prospek masa depan. 1. Keterbatasan perguruan tinggi. Jika seorang siswa memiliki prestasi akademis yang buruk dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, pilihan mereka untuk pendidikan tinggi dan beasiswa mungkin menjadi terbatas. 2. Konsekuensi karir. Mengembangkan kebiasaan malas di sekolah menengah dapat terbawa ke perguruan tinggi dan tempat kerja, sehingga berpotensi berdampak pada prospek karir dan kinerja pekerjaan di masa depan. 3. Peluang yang hilang. Kemalasan dapat menyebabkan siswa kehilangan pengalaman belajar yang berharga, magang, dan peluang jaringan yang dapat memberikan manfaat besar bagi masa depan mereka. Dampak kesehatan. 1. Kesejahteraan fisik. Kemalasan seringkali mengarah pada gaya hidup yang tidak banyak bergerak, yang dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan seperti obesitas, postur tubuh yang buruk, dan berkurangnya kebugaran fisik. 2. Kesejahteraan mental. Kemalasan kronis, serta stres dan kecemasan yang diakibatkannya dapat berkontribusi pada masalah kesehatan mental seperti depresi dan gangguan kecemasan. Untuk mengatasi kemalasan, penting untuk menggali alasan yang mendasarinya. Hal ini dapat bervariasi dari kurangnya minat atau motivasi hingga faktor yang lebih kompleks seperti masalah kesehatan mental atau keterampilan manajemen waktu yang buruk. Dengan mempromosikan gaya hidup yang menyeluruh, menawarkan bantuan dan peralatan, serta menciptakan suasana belajar yang positif dan menstimulasi, kita dapat meminimalkan dampak kemalasan secara efektif. Mengenal kemalasan pada remaja. Banyak faktor yang mungkin mengakibatkan remaja jadi malas, di antaranya sebagai berikut. Faktor psikologi. Tidak adanya drive, siswa mungkin tidak menganggap studi mereka bermakna atau menarik. Harga diri berkurang. Kekhawatiran akan kegagalan atau kritik dapat mengakibatkan tindakan mengelak. Tantangan kesejahteraan emosional, depresi dan kecemasan dapat menguras energi dan dorongan seseorang. Faktor lingkungan. Pengalih perhatian, media sosial, video game, dan televisi dapat mengalihkan fokus. Interaksi keluarga, kurangnya dukungan atau dorongan dari anggota keluarga, masalah keluarga, dan perselisihan. Tekanan teman sebaya. Teman yang tidak mengutamakan prestasi akademik dapat berdampak buruk pada pola pikir. Faktor lingkungan. Menunda tugas. Menunda, memulai tugas secara terus-menerus dapat mengakibatkan stres dan penghindaran. Masalah manajemen waktu. Berjuang untuk memprioritaskan dan mengatur waktu secara efektif. Faktor pendidikan. Kurikulum yang tidak menarik, kurangnya materi yang menarik, atau menstimulasi. Tujuan tidak jelas. Kurangnya tujuan akademik atau karir yang jelas dapat menyebabkan penurunan motivasi. Teknik pengajaran tidak efektif, metode yang tidak mengakomodasi berbagai gaya belajar. Faktor fisik. Kurang tidur. Kurang tidur dapat menyebabkan kelelahan dan berdampak pada kemampuan kognitif. Masalah kesehatan, penyakit kronis, atau kekurangan nutrisi yang mempengaruhi tingkat energi. Faktor masyarakat. Penjadwalan berlebihan, mengurus sekolah, dan tanggung jawab lainnya dapat mengakibatkan kelelahan. Sikap budaya. Budaya atau kelompok tertentu mungkin tidak menekankan keberhasilan akademis. Faktor teknologi. Digital overload. Terlalu banyak waktu menatap layar untuk hiburan dibandingkan belajar. Kepuasan instan. Memilih imbalan instan dibandingkan pencapaian akademis jangka panjang. Hal ini karena kemudahan atau hal-hal yang mudah didapat dengan cepat. Ada berbagai faktor yang menyebabkan siswa SMA terlihat malas. Ini tidak selalu tentang tidak ingin bekerja. Berikut beberapa alasan umum. Motivasi dan keterlibatan. Ketidaktertarikan pada tugas kuliah. Mungkin materinya tidak disajikan dengan cara yang sesuai dengan mereka,
atau mereka menganggapnya tidak relevan dengan aspirasi mereka di masa depan. Tujuan yang tidak jelas. Tanpa pemahaman yang jelas tentang pentingnya pendidikan atau tujuan mereka, siswa mungkin kesulitan menemukan motivasi untuk berusaha. Tantangan pembelajaran. Kesulitan belajar yang tidak terdiagnosis, kondisi seperti ADHD atau disleksia dapat membuat fokus dan menyelesaikan tugas menjadi sulit, sehingga menimbulkan persepsi kemalasan, merasa kewalahan. Jika beban kerja tampak terlalu berat atau membingungkan, siswa mungkin akan menutup diri dan menghindarinya sama sekali. Faktor pribadi. Masalah kesehatan mental, kecemasan, depresi, atau masalah kesehatan mental lainnya dapat menguras energi dan membuat Anda sulit fokus. Kurang tidur atau pola makan, tanpa istirahat dan nutrisi yang cukup, siswa mungkin kekurangan energi fisik dan mental yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas sekolah. Gangguan sosial. Media sosial, video game, atau aktivitas lainnya bisa menjadi godaan yang kuat, terutama jika tugas sekolah terasa membosankan. Kurangnya keterampilan manajemen waktu. Tanpa mengetahui bagaimana memprioritaskan tugas dan membuat jadwal, siswa akan mudah tertinggal dan kehilangan motivasi. Faktor eksternal. Metode pengajaran yang membosankan, perkuliahan tradisional, atau hafalan mungkin tidak menarik bagi semua siswa. Lingkungan sekolah yang negatif, penindasar, perasaan tidak aman, atau kurangnya koneksi dengan guru dapat menyebabkan pelepasan siswa. Dengan mengidentifikasi penyebab utama kemalasan siswa, orang tua, guru, dan siswa itu sendiri dapat bekerja sama untuk mengembangkan strategi guna mengatasi masalah tersebut dan membantu mereka kembali ke jalur yang benar.